Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gerbang Horor Raga Sukma. Jika teman-teman bertanya, kapan sih penayangannya Gerbang Horor Raga Sukma? Kok kadang campur-campur gitu sama di hari Kemala, campur sama mungkin New Gerbang Horor yang ngobrol-ngobrol gitu. Memang cuma jadwalnya ya di hari Jumat jam 8-9an lah tayangnya gitu, uploadnya gitu. Jadi kalau pada nanya kapan dong yang ini, ya gantian. Karena kan cuma waktunya cuma itu, dan kita emang cuma mengalokasikan channel YouTube Padepokan Raga Sukma ini di hari Rabu dan hari Jumat. Hari Rabu teman-teman yang ingin belajar ilmu tentang ngomik, penulisan juga sebetulnya sama lah, ada dua itu, bisa teman-teman yang mau nulis novel sebetulnya juga ada manfaatnya. Tapi memang khusus untuk belajar ngomik. Tidak hanya itu, di hari Rabu itu juga ada program lain ya, ada bedah komik. Bedah komik itu nanti akan membedah komik-komik yang ada di Indonesia ya, terutama komik Indonesia. Tapi diawali dari komik-komik karya Padepokan Raga Sukma. Nah nanti di hari ada satu lagi namanya Bincang Pendekar. Bincang Pendekar itu lebih ke ngobrol apa saja yang berkaitan dengan dunia perkomikan gitu. Salah satunya mengangkat profil ya. Itu hari Rabu. Nah hari Jumat ini ya tadi ada tiga, ada Gerbang Horor. Gerbang Horor itu yang lama ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke channel YouTube Padepokan Raga Sukma yang paling pertama banget itu hari Jumat. Dulu nggak hari Jumat malah tayangnya, lupa deh. Pokoknya itu, nah itu yang Gerbang Horor yang asli itu, yang ada saya, Pierre, Dedi gitu, yang ngobrol-ngobrol itu. Nah, lalu kita udah tiadakan yang Gerbang Horor itu, kita ganti jadi New Gerbang Horor yang ini, yang khusus isinya tuh menceritakan cerita-cerita misteri. Yang satu lagi ya tentang obrolan para author Kemala. Ada saya, ada Pierre, ada Damar itu narasumber kami, terus ada Dedi. Oke, tidak perlu berlama-lama, maaf ini perkenalan karena banyak yang masih bingung bertanya-tanya, ya ini jawabannya. Nah hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman dari ibunya Mas Damar nih. Wah, ibunya Mas Damar berarti bulenya saya, namanya Bu Murni. Kejadian ini terjadi di wilayah Kebumen, tapi ini ini settingnya di sebuah waduk di Kebumen. Nanti akan saya kasih tahu tahun, saya sih lupa ya menanyakan, tapi kalau dari perkiraannya itu sekitar tahun 1900-an awal, mungkin 1991 gitu, 1992 gitu, kayak gitulah, tahun segitu gitu. Bayangin ya kayak gimana gitu kondisinya pada zaman itu. Nah Bu Murni ini dulu dan sampai sekarang itu masih aktif sebagai penggerak pramuka. Jadi kalau ada kegiatan pramuka yang kuartir ranting dan kuartir cabang itu pasti ikut, karena dihitung sebagai pembina utama, levelnya udah kabupaten gitulah kira-kira dari zaman dulu. Nah saya mendengar cerita ini waktu bule saya itu bercerita ke rumah saya di Bandung. Ceritanya di sebuah waduk yang dari kejadian itu beliau langsung ngerti kenapa waduk itu punya nama itu. Oke. Nama waduknya adalah Waduk Wadas Lintang. Waduk Wadas Lintang teman-teman bisa googling. Waduk Wadas Lintang itu melingkupi 3 sektor kabupaten kalau tidak salah ya. Jadi ada Kabupaten Kebumen, Purbalingga, Wonosobo deh kalau tidak salah itu. Jadi waduknya saking luasnya di daerah pegunungan gitu, mengairi 3 wilayah itu, 3 kabupaten itu, saking luasnya. Tapi ini yang dari angle-nya Kebumen. Waduk itu sampai hari ini pun ya masih bisa diakses dari 2 pintu. Kalau tidak salah saya lupa utara selatan apa timur barat itu. Pokoknya dari 2 pintu, dari 2 akses. Terakhir saya ke sana itu tahun 2020 kemarin pas pandemi itu. Pas pandemi lagi surut tapi saya main ke sana. Nah ini tapi kejadiannya tahun 90-an awal itu. Saya lupa sih menanyakan pastinya. Apa jangan-jangan tahun 80-an lagi. Anyway, Waduk Wadas Lintang. Selama ini orang-orang, saya termasuk ya, berasumsi nama Wadas Lintang itu dari kata wadas itu batu cadas ya, lintang yang
dasarnya danau itu batu cadas, kalau malam memantulkan bintang. Oke, itu asumsi pertama. Yang kedua, wadah lintang itu wadah lintang, wadahnya bintang. Jadi kalau malam kayak reflecting night sky gitu loh kira-kira. Tapi ternyata bukan itu. Nah, ini yang akan saya ceritakan. Kejadiannya pada tahun 92 ada sebuah acara perkemahan. Saya juga belum memastikan, kayaknya perkemahan kayak PGRI gitu loh, SMP Pegri SMP apa SMA ya? Anggaplah SMP ya, SMP. Jadi SMP Pegri itu lagi mau kayak jambore kali ya istilahnya. Jadi kayak perkemahan yang ngambil settingnya itu lokasinya ada di sekitar situ, di sekitar waduk. Di sekitar waduk itu ada lapangan luas yang dipakai untuk mendirikan tenda-tenda gitu. Perkemahan seperti itu kan standarnya mungkin kayak 3 hari 2 malam gak sih? Jadi kayak beberapa hari gitu loh. Beberapa hari acara ditutup oleh penutupan ya udah, terus dan di dalam acara itu nanti ada yang pernah saya ceritakan juga tuh di sini ya, yang kayak nyari pos nanti, ada acara kegiatan yang senang-senang juga, nyanyi-nyanyi gitu. Terus ada kalau pas baru datang terus malam api unggun gitu-gitulah. Nah, oke, asumsikan 3 hari 2 malam. Pada waktu itu kegiatan semuanya berjalan lancar. Di situ ada Dewan Pembina itu nanti ada divisi-divisinya tuh, ada divisi kesehatan P3K gitu ya. Jadi yang ngurusin anak-anak yang sakit gitu. Ada sendiri tuh istilahnya job desk-nya lah. Terus ada yang ngurusin kegiatan, seksi kegiatan, nanti ada seksi konsumsi gitu-gitulah pembinanya, dan mostly terdiri dari dewan guru dan mungkin diisi oleh beberapa senior dari lulusan sekolah itu yang volunteering istilahnya, menjadi sukarelawan untuk membantu keberlangsungan acara ini gitu. Nah, hari pertama berjalan baik-baik saja. Hari kedua itu yang ke pos-pos itu loh, misalnya ada satu kan dibikin regu-regu ya di kemah itu ya, di pramuka itu nanti dibikin kayak semacam games kali istilahnya. Jadi kayak mengunjungi satu pos satu dapat nilai berapa gitu, nanti diumumkan siapa regu yang paling baik ya, seperti itulah, dan ada pembekalan lalala gitu. Nah, pada hari terakhir itu kan hari dimana udah sisa-sisa pertempuran gitu, jadi udah mungkin mau pulang udah mulai santai-santai. Dan hari itu ini asumsikan tendanya itu ada banyak ya, mungkin sekitar puluhan, 50 tenda. Oke. Ada 50 tenda di sebagian belakang, nanti ada tenda-tenda yang dipakai untuk menyiapkan konsumsi untuk anak-anak ini. Nanti di sisi lain yang mungkin berdempetan dengan bangunan milik pemerintah yang nantinya akan dipakai untuk kayak semacam dewan pembinanya mungkin di situ, terus buat naruh sound system kayak gitulah. Kebayang ya. Jadi ini tidak mutlak lapangan, tapi ada bangunan lain, dan di salah satu di salah satu gedung itu dipakai sebagai ruang UKS tadi, unit kesehatan siswa. Ya, tempat-tempat dijadikan tempat untuk yang sakit gitu kira-kira. Nah, saya harus deskripsikan dulu ya bagaimana bendungan itu, barangkali ada yang belum tahu, tapi bisa googling sih. Bendungannya luas, ya tentu saja ada jalan, di situ ada pemukiman penduduk, dan kalau membayangkan tahun 90-an awal gitu pasti nggak sebanyak sekarang. Dan mungkin ya sudah sebagai objek wisata bendungannya, cuman mungkin belum terkelola dengan baik, tidak sebaik sekarang kali ya. Sehingga tempat-tempatnya itu masih belum tereksplor. Banyak tempat yang rimbun, banyak tempat yang ya kita sebut saja disakralkan. Oke. Hari itu Bu Murni yang bercerita kepada saya, bulik saya, itu lagi di tepi danau, di tepi bendungan, diajak sama ada bapak-bapak teman anggaplah misalnya Pak Slamet misalnya nih. Pak Slamet gini, Bu Murni ini di situ ada sebuah area yang kalau kita ngelempar batu, sejauh apapun kita melempar itu pasti akan jatuh di titik kayak, ingat nggak ada satu fenomena alam yang di situ itu mengandung gravitasi tinggi. Ini juga terjadi di sebuah danau di mana ya, saya lupa, di Mindanao apa mana saya lupa.
Itu ada satu tempat, ada satu danau yang kalau kita ngelempar sejauh apapun, sekuat apapun, itu nggak akan pernah nyampe ke bagian airnya gitu. Jadi pasti jatuhnya di bagian tepiannya gitu. Ini sih gejala alam biasa, maksudnya itu scientific, bukan yang wah mistik dong, bukan, biasa aja. Ini cuma kayak apa ya, boleh dibilang ya gravitasi. Jadi kalau kita ngelempar pasti ke titik itu gitu. Jadi ada medan gravitasi yang lebih besar, gravitational pull di titik itu. Nah, dites tuh jadi bule saya tuh diajakin sama bapak ini, coba Bu lempar sejauh-jauhnya ya. Kalau bisa nyampe sana dikasih upah lah kayak gitu loh. Jadi oke, cobain. Nah, lempar-lemparlah mereka, lempar gitu, emang nggak pernah berhasil sampai ke tengahnya gitu, nggak pernah sampai ke permukaan airnya katakanlah ya. Itu hari itu siang kondisinya, dan para peserta pramuka yang sedang mengikuti kegiatan pramuka itu masih berada di Gedung LIPI. Jadi di situ, nah ini saya perlu jelaskan juga, di bendungan itu biasanya selalu ada satu bangunan yang dipakai untuk penggerak turbin listrik, karena memakai tenaga air ya, kayak pembangkit listrik tenaga air PLTA gitulah. Di situ ada bangunannya untuk naro ya peralatan pembangkit listriknya, tapi di sisi lain ada semacam kayak gedung LIPI-nya gitu, untuk yang di situ ada sejarah pembangunan pembangunan waduknya, terus ada kinerja turbinnya seperti apa, kayak museum gitu, tapi gedung LIPI gitu. Anak-anak pramuka itu setelah udah sesi terakhir ya, itu lagi pada di situ, lagi pada kegiatan di gedung LIPI. Jadi bagian tenda pada sepi, beberapa pembina sedang beristirahat, anak-anak masih di sana gedung LIPI. Nah, bule saya ini umurnya ini lagi mainan gitulah di situ. Tiba-tiba ya, ketika ini siang hari nih, bayangkan ini siang terik jam 2 gitulah katakanlah ya, jam 2 siang. Dia lagi lempar-lempar batu kan sama temennya, teman guru lainnya itu lagi lempar-lempar batu, terus dia kaget di permukaan bendungannya, di permukaan yang bentuk yang danaunya ya. Jadi kan bendungan itu kan ada yang dibendung, ada yang mengalir di belakang. Jadi yang permukaannya lebih tinggi, yang tidak dibendung ya, yang bentuknya kayak sungai nantinya dialirkan gitu. Dan itu bisa diatur. Nah, itu fungsinya bendungan tuh untuk irigasi. Jadi bisa diatur. Nah, ini ngomongin permukaan danau ya. Danaunya tuh bendungannya tuh gila luas banget. Nanti ini buat gambaran. Jadi waduk Wadas Lintang, waduknya itu kalau turun ke bawah nanti ketemu waduk lagi, ada penampungan yang lebih kecil namanya Waduk Pejengkolan. Nanti mengalir lagi ke waduk yang lebih kecil lagi namanya Waduk Bedegolan gitu. Itu di daerah saya tuh. Jadi di situ bayangin ini waduk pusatnya, induknya, waduk induk. Di situ biasanya ada tulisannya. Seingat saya sih ada tulisannya ya. Waduk induk kalau tidak salah, Wadas Lintang. Wah, gede banget tuh tulisannya. Berapa hektar gitu luasnya. Nah, pas lagi main kayak gitu lempar-lempar ya. Ternyata bule saya tiba-tiba menotis sesuatu di permukaan danaunya. Dia ngeliat itu sih apa ya kayak gitu. Dari kejauhan itu terlihat seperti ada kayak tangan menggapai, telapak tangan berenang menggapai ke atas, terjun lagi. Warnanya merah ya, pink gitulah. Di titik lain sama, naik lagi, terjun lagi ke dalam lagi. Itu kan bendungan saking dalamnya, waduknya saking dalamnya, sampai dasarnya nggak kelihatan ya, warna-warna, tahu kan warna-warna kayak laut gitu loh, hijau zamrud gitu loh. Tiba-tiba muncul itu, dan itu ratusan banyaknya. Dari tempat yang paling dekat, jarak yang paling dekat sampai yang paling jauh masih bisa kelihatan. Itu ternyata pas diamati itu bukan tangan, itu tuh bintang laut, tapi di bendungan. Gimana tuh ngebayanginnya? Bintang laut di bendungan, ya mungkin semacam starfish tapi di air tawar kali ya. Nah, pertanyaannya sekarang, jangan langsung menafsirkan ini penampakan asli ya. Jadi kalau teman-teman nyari spesiesnya, kalaupun ketemu ya mungkin itu, mungkin juga tidak gitu. Dan ini kalau dari jarak segitu jauh saja kelihatan besar, bayangkan itu aslinya segede apa gitu.
bule saya waktu cerita itu ratusan banyaknya dari dasar danau muncul, dari dasar bendungan maksudnya, muncul ke permukaan, memperlihatkan tubuhnya yang seperti bintang sih. Ini connected nggak kata-kata wadas lintang bintang, terus turun lagi di satu titik lagi, ada lagi beratus-ratus spot muncul seperti itu, naik turun. Itu sih apa? Kalau yang lihat cuma si Bu Murni ya, bule saya, oke lah itu halusinasi. Ini enggak, ini temennya yang tadi Pak Selamat ya, saya lupa namanya, Pak Selamat ya, itu yang ngajakin lempar-lempar juga. Itu apa sih, kayak si monster gitu. Jadi ada banyak banget bintang segede, ya ampun, itu saya nggak bisa ngebayangin sih berapa ya diameternya ya, kalau diasumsikan say 5 meter deh, gila nggak 5 meter, gede kan? Atau seorang deh setinggi manusia diameternya, tapi ratusan jumlahnya, banyak banget itu kan. Itu siapa? Terus mengeri gitu, jadi muncul sensasi ngeri, takut gitu, merinding gitu. Satu mungkin ngeri karena penampakannya ya, iya bayangin, oh ternyata danau itu isinya begituan gitu. Oke. Yang kedua, kok bisa tadi nggak ada tiba-tiba ada segitu banyak. Langsung berasumsi kan, ini jangan-jangan gara-gara kita lempar-lempar nih, stop right there kayak gitu kan. Ternyata tiba-tiba di situ ada tukang nyari rumput gitu ya. Terus tiba-tiba dari arah lain, tapi di belakangnya mereka berdua, mungkin Pak yang lagi nyari rumput ini kayak ngelihatin mereka, si dua guru ini ngapain tuh, kayak keheranan, ada apa Bu, Pak gitu. Pak lihat deh Pak, Bapak lihat itu nggak gitu, lihat itu di permukaan laut itu, di permukaan danau itu, di permukaan bendungan. Tahu nggak reaksi Bapak yang nyari rumput? Astagfirullahaladzim, Bu, cepet, Anda yang lagi pada kemah kan, iya, cepet lari ke perkemahan. Kukut itu apa ya, packing tendanya semuanya di packing. Kenapa Pak? Gitu. Ini mau hujan nih, habis ini pasti hujan deras banget ini, pasti hujan deras banget. Ini ada yang kurang ajar nih, pasti udah ada yang kurang ajar di tempat wingit. Tempat wingit itu tempat angker ya. Di tempat wingit, di salah satu spot di bendungan ini gitu kan. Wait, sebentar Pak. Ini apa nih? Maksudnya gimana nih? Saya nggak ngerti nih. Minta saran dong Bu Murni ya. Ini tanda-tanda kalau penghuni tempat ini tuh marah. Ada seseorang atau beberapa orang yang melakukan perbuatan menyimpang gitu di area dekat bendungan situ, specifically di tempat yang dikeramatkan itulah. Nah kan bertanya-tanya, oke, di tempat dikeramatkan apa? Oke lah, dikantongi dulu informasinya. Tapi yang dilakukan pertama kali oleh dua guru ini ya langsung lari dong ke tempat tenda, lari. Dan untungnya itu kan tadi saya sebut ya, si murid-murid lain tuh kan sedang berada di mana, tempat LIPI itu ya, jadi di gedung LIPI, sehingga mereka tidak mengetahui ada insiden ini. Oke, lari banyak, dan itu jauh banget tempatnya, jadi bayangin itu bendungan tuh luas sekali ya. Itu lari dari spot tadi lempar-lempar batu sampai ke perkemahan, dan tidak sempat menjelaskan kepada guru yang lain. Tapi kan valid ya informasinya, karena ada 2 orang guru, orang dewasa, 2 orang pembina yang berstatus guru. Langsung istilahnya apa ya, ini cepetan apa, packing tendanya, packing. Lu kenapa, ada apa gitu kan. Udah tadi dikasih ada penampakan, no time to explain gitu. Ayo, nggak ada waktu buat jelasin, ayo langsung packing, bantuin packing. Akhirnya guru-guru pembina yang ada di situ, yang kebetulan ada, kan pembina yang lain lagi ngawal, bantu bongkar tenda. Coba Allah, baru ngangkatin jemuran kali, tendanya belum sampai ngebongkar, jadi kayak jemuran masih banyak, ada tas, ada apa yang dijemur. Biasa kan lagi kegiatan tuh hari keberapa gitu kan, jadinya banyak jemuran, banyak barang-barang di luar tenda lagi diberesin. Itu baru dapat 15 tenda lah katanya. Itu hari itu hujan terderas yang pernah disaksikan oleh mereka di situ, yang ada di situ. Derasnya itu gila gitu. Terus sampai tendanya itu terhanyut gitu ya, di arena yang segitu luas. Hujannya saking derasnya sampai orang menepi, nggak sempet lah ngeberes-beresin tenda, menyelamatkan diri yang pertama dilakukan. Ya hujan, ya angin, badai maksudnya, dan petir kayak marah gitu. Bayangin ya, alam tuh marah di hari itu gitu, specifically di hari. Tapi sebenarnya bentar. Jadi kemarahan si alam di sekitar bendung Waduk Wadas Lintang itu sebentar sebetulnya. Tapi
sebentar sudah cukup gitu. Jadi kayak untuk meluluh lantahkan gitu area perkemahan, tersapu gila-gilaan. Konsumsi yang ada di tenda panitia ya udah lenyap, udah nasi rames ya, yang dibungkus-bungkus dulu kan dibungkus pakai kertas minyak gitu. Waduh, berantakan udah. Ini gila, itu berapa puluh tenda luluh lantak, tidak karu-karuan, tersapu angin, tersapu air. What a mess. Berantakan sekali udah. Tapi bentar, jadi habis itu langsung kembali kayak ya mendung, masih ada mendung, tapi aneh sekali hujan itu, dan semua orang yang ada di situ langsung kayak percaya gitu loh. Jadi kayak, kok bisa tahu Bu gitu kan. Ini tadi ada orang penduduk tempat yang ngingetin kita, ngasih tahu kita kalau kayaknya ada yang kurang ajar gitu di tempat wingit ini. Nah kan ada dewan panitia yang sebetulnya tahu, maksudnya udah survei dong tempat itu seperti apa dan di mana sih tempat wingitnya gitu. Nah di antara titik-titik rimbun tempat adanya pohon besar dan yang lain, itu ada satu tempat spesifik banget, bentuknya seperti cungkup. Cungkup itu apa ya? Kalau di Jawa itu ada kuburan yang dikasih rumah-rumahan kecil. Ya ada gentengnya. Nah itu cungkup. Kan gini, karena Bu Murni ini seksi UKS ya istilahnya, seksi P3K gitu, langsung menaruh curiga ke siapa yang kira-kira berbuat sesuatu gitu. Karena saya lupa menyampaikan deh, bapak tadi yang tukang nyari rumput tadi ya, itu ngingetin nih yang berbuat kurang ajar nih pasti lagi sakit. Nah itu jadi semacam indikasi, paham nggak? Jadi kayak kalau detektif ngasih, berarti yang berbuat ini pasti lagi sakit dong. Nah Murni langsung nyari ke tempat gampang, simpel banget. Dia langsung masuk aja ke ruangan P3K itu. Di situ terbaring 6 orang perempuan, 6 orang siswi. Ini yang lagi sakit kapan sakitnya gitu, barengan, ternyata mereka tuh sakitnya barengan. Oke, suspicious. Terus kalian di antara 6 ini siapa yang lagi menstruasi? Ngacung semua dong. Hah? Gitu kan. Jadi kalian semua lagi menstruasi. Iya Bu gitu. Pembalutnya dibuang di mana? Jelas ya jawabannya. Langsung dikasih, itu Bu di rumah-rumahan itu. Disangkanya tempat sampah coba. Padahal si tempat yang seperti cungkup itu tadi adalah kuburan dari babat alas di tempat itu. Babat alas ini saya perlu jelaskan. Babat alas mungkin bisa googling juga teman-teman dan bisa meng-cross check jika informasi yang saya sampaikan salah. Babat alas itu orang yang pertama membuka lahan di tempat itu. Orang itu biasanya yang siapapun ya, misalnya Raden Wijaya membuka pertama kali babat alas di hutan trik di tepi Berantas, Kali Berantas, yang kemudian dijadikan terowongan Majapahit. Dulu ya dia babat alasnya, dia yang membuka lahan. Kenapa orang babat alasnya menjadi penting? Wayan Sumabagia kemarin yang salah satu autor Kemala juga yang bantu penulisan medsos, pernah sharing di informasi di salah satu episodenya Gerbang Horor, tapi yang lama, Gerbang Horor yang lama, bahwa tempat yang kita ketahui, tempat yang ya masih hutan kali ya, masih daerah-daerah perawan itu sebetulnya sudah ada yang menghuni, yaitu mereka yang tidak kasat mata itu. Makhluk tak kasat mata ini entah sudah berkoloni, entah sudah berbentuk kerajaan atau pedesaan. Yang jelas ketika orang mau membuka lahan di situ, si babat alas ini melakukan perjanjiannya tidak tahu. Perjanjiannya tidak tahu, maksudnya syaratnya apa gitu. Ada yang bilang kan tumbal, inget nggak? Kalau kayak misalnya di Alas Roban tuh pasti ada kecelakaan gini, karena mungkin babat alasnya pernah berjanji menumbalkan ini gitu. Jadi kayak semacam ada bergame gitu supaya tempat itu bisa dibangun gitu. Nah mungkin si babat alas ini bergame-nya untuk membangun proyek ini gitu. Nah itu ada kuburannya, ada cungkupnya, ada semacam monumennya yang di dalamnya itu ada makam si babat alas ini, yang otomatis dia kan punya ikatan istimewa dengan makhluk atau siapapun, yang entitas apapun yang ada di sana.
Dan ketika si peristirahatannya itu ya entah diganggu, disepelekan atau apa, marah dong, marah. Jadi sih ya nggak terima gitu. Makanya kemarahan itu ya bayangin rumah orang juga, nggak usah rumah jin lah, rumah orang dilemparin kresek isinya pembalut penuh darah menstruasi, gimana nggak kesel sih. Diusir itu semua langsung, jadi dengan cara pengusiran itu gitu. Dan benar sih 6 orang ini, siswi ini itu membuang pembalut di situ karena disangka tempat sampah. Karena tempat sampah di beberapa tempat itu kan bentuknya kayak kotakan, terus dikasih rumah-rumahan gitu untuk melindungi, hello. Tapi itu nggak lihat-lihat isinya apa. Jadi mereka beneran sampai, kan saya juga nanya dong waktu itu ke bule saya, kok mereka bisa sih membuang, kan saya nanya tempatnya ada di mana sih itu, kalau memang itu tempat wingit atau istilahnya apa ya, dikeramatkan, kan harusnya jauh dari lokasi itu dong, maksudnya lebih terisolir nggak sih? Nah jawabannya memang iya terisolir gitu, tapi kan ini anak-anak kecil perempuan yang ya istilahnya apa ya, masih belum berpengalaman gitu dengan siklusnya dia itu, sampai malu gitu, istilahnya kayak aduh malu aku gitu kan, ngebuangnya di tempat yang jauh, ya di tempat itu gitu dilalahnya, bukan randomly di tempat yang semak belukar gitu, enggak, tapi disangkanya di situ. di tempat yang diasumsikan tempat sampah padahal bukan. Wah udah, nah itu sebabnya. Oke, akhirnya, nah untungnya, nah ini ada untungnya. Ini kan sebenarnya kayak semacam acara pengusiran. Kalau biasanya kita pengusiran roh jahat, ini roh jahat nih yang bukan roh jahat sih, ada roh yang ngusir manusianya gitu. Diusirnya kalian dari sini gitu. Nah, untungnya si siswa yang lain itu berada di gedung LIPI. Jadi ketika hujan besar itu terjadi, mereka aman malah. Jadi pas balik baru kaget, tendanya hilang gitu. Tendanya udah aduh berantakan sekali, udah memenuhi lapangan dan berantakan. Dan itu siang-siang. Kita nggak bicara malam hari, kita nggak bicara ini, benar-benar siang bolong terik. Nah udah sampai situ dipikirnya selesai. Nah belum dong ternyata, karena tidak ada sisa-sisa pertempuran, karena tidak ada barang yang bisa dikonsumsi, dan anggaplah tuh kegiatan pramuka ya sudah selesai gitu ya. Akhirnya ya udahlah kita bubarkan aja lebih awal gitu. Udahlah nggak usah ada acara lanjutan, kita pulangkan saja. Panggil truknya. Wah, panggil truk. Katakanlah ada 5 truk. 4 truk sudah mengangkut siswa yang lain sambil setelah berbenah ya tentunya, setelah packing tenda dan ya barang-barang mereka yang berantakan itu, akhirnya packing pulang. Itu suasana sudah mulai sore. Truk yang terakhir diisi oleh dewan guru dan tadi 6 siswi yang sakit, yang mens tadi masuk di situ, termasuk bule saya itu ada di truk itu karena kan mengawal si 6 orang perempuan ini. Pulanglah mereka dari Waduk Waras Sintang lalu turun lewat daerah Perembun. Nah nanti bisa lah cek aja Google Map lah, ketahuan di situ ada jalan yang di Jalan Padureso yang nanti tembusnya Perembun itu meliuk-liuk gitulah, apa namanya, nggak tahu kalau dulu, kalau sekarang sih enak jalannya. Nanti kalau ke kiri lanjut Wonosobo, kalau ke kanan ke selatan itu berarti ke arah kota Kebumen. Oke. Ke arah kota Perembun. Wah turun gitu, lagi truk terakhir itu yang isinya si 6 orang siswi itu, pas lagi turun tiba-tiba di tengah jalan truknya berhenti, cerit gitu kan, ngedadak gitu berhentinya, berhenti kan. Wah bule saya juga bertanya-tanya ada apa ya gitu kan. Saya tenang santai semuanya ya gitu kan. Ada satu bapak-bapak yang memang punya kelebihan di ilmu astral ya, jadi kayak tenang santai, oke, biarkan lewat. Oh apaan nih gitu kan, penasaran gitu, ada apa gitu, karena tidak ada yang bisa melihat kan, truk kan tinggi baknya, jadi nggak bisa dilihat sebenarnya ada apa di depan gitu, karena itu kondisinya udah maghrib tuh. Ada ular melintas dan ularnya gede banget. Mungkin ya piton atau sanca itu misalnya, atau apa sih yang gede ya segitulah, pokoknya ularnya gede dan itu pelan banget, kayak dia itu kayak mencoba menghalangi ini yang tadi, lu yang buang sampah sembarangan kayak gitu. Jadi ularnya kayak nandain gitu, jadi terus maksudnya santai tenang si bapak yang
ada di depan ya, yang bareng sama supir, santai tenang sudah sambil mungkin mereka berdua ngobrol ya, istilahnya kayak ya oke lah, I'm sorry, maaf kami lalai, istilahnya memantau siswa kami, tapi izinkan kami lewat, gitu-gitulah kira-kira. Sampai kemudian ular itu berhasil nyebrang, mereka lanjut, tapi si 6 orang ini tidak boleh langsung pulang, jadi mereka harus dinetralkan dulu energinya sebelum sampai ke rumah. Cerita itu tidak diketahui detailnya, itu kira-kira. Tapi hari itu yang kemudian, ya kami ya, waktu saya juga ngobrol di depan beranda rumah saya kemarin itu, oh ternyata itu Wadas Lintang itu adalah di dasar danau itu bebatuan Wadas, cadas gitu ya, yang dihuni. Aduh, kita harus menjelaskan ini dengan konsep astral ya. Kita kan tidak tahu. Jadi gini, tempat-tempat tertentu yang tidak terjangkau cahaya yang di dalam air itu bisa jadi sebuah kerajaan besar. Kita sudah sering mendengar lah kalau di Kali Serayu misalnya. Nanti saya akan cerita terkait dengan Kali Serayu juga. Di Kali Serayu itu dasar kalinya itu, dan biasanya di bagian pengkolan, belokan itu istana, biasanya gitu, istana kerajaan. Atau di dasar danau yang begitu dalam gitu, itu istana gitu, yang mungkin tadi si bintang-bintang tadi itu ada semacam prajurit yang memberikan penanda kepada para manusia bahwa ada yang berbuat salah di tempat itu dan perlu diberitahu atau ya diberi pelajaran. Itu yang memberi pelajaran sih mereka ya, dengan menurunkan hujan dahsyat tadi. Tapi di lain sisi perlu diketahui juga bahwa di tempat-tempat seperti itu ya ada, kita nggak sendirian. Dan Wadas Lintang itu seperti itu indeksnya, prajuritnya itu berbentuk Patrick Star, kayak Patrick gitu, dan banyak sekali sea monster bentuknya, berada di dasar laut yang berada di dasar bendungan yang di dalamnya itu ada bebatuan cadas, dan disitulah menempel si bintang-bintang tadi, makanya disebut Wadas Lintang. Batuan Wadas yang ditempeli oleh ratusan bintang itu adalah bintang prajurit tadi. Itulah asal muasal ceritanya. Dan saya nyari di Google kan, penasaran dong, ini ada nggak sih mitos ini sih? Soalnya kejadian ini kan udah lama banget ya, maksudnya masa nggak ada satu orang pun penduduk yang punya daya untuk menceritakan ini gitu di internet. Saya sih belum nemu, tapi kalau nanti teman-teman cari dan nemu, silakan tulis di kolom komentar supaya bisa menjadi wawasan kita bersama untuk pengetahuan dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kita harus berhati-hati di tempat yang kita tidak kenal. Mohon menjaga sopan santun dan bertanya mana kira-kira titik yang dikeramatkan supaya kita tidak berbuat kurang ajar. Tahu ada atau tidaknya tempat yang keramat pun kita tidak boleh berbuat kurang ajar, gitu sih kira-kira. Oke, terima kasih. Masih ada beberapa cerita nanti dari bule saya, kebetulan ada banyak, nanti saya akan coba ceritakan juga di Gerbang Horor Raga Sukma. Terima kasih sudah menyimak. Oh, jangan lupa sebarkan webtoon Kemala supaya lebih banyak lagi yang membaca dan yang ngasih like dan komen. Dan terima kasih juga yang sudah membeli dan membaca Kemala dengan koin. Alhamdulillah penjualan koinnya itu sudah setinggi dengan penghasilan kami. Wah gila, luar biasa Anda. Oke, lanjutkan dan selalu dukung Kemala dan juga channel Padepokan Raga Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.